Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kecerdasan bisnis atau business intelligence pada pertemuan hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang data, kemudian informasi, kemudian pengetahuan, kemudian keputusan. Oke, kalau tugas yang kemarin kita berikan, yang kita bahas itu kan sebenarnya sudah mengumpulkan data dan bagaimana merubah menjadi sebuah informasi. Nah, kita ini penting karena kita orang SI, kita harus tahu apa itu data, kemudian dirubah jadi sebuah informasi itu bagaimana, lalu bagaimana informasi itu menjadi sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan itu yang nanti akan jadi bahan untuk proses pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini tujuan instruksional khususnya diharapkan mampu memahami dan menjelaskan definisi serta memberikan contoh data itu apa, informasi itu bagaimana, kemudian pengetahuan dan keputusan itu apa. Dan itu mampu menjelaskan konsep transformasi data menjadi sebuah pengetahuan, ya. Karena data jadi informasi jadi pengetahuan. Kalau keputusan itu tergantung yang mengambil keputusan, ya. Karena data akan jadi sebuah informasi, informasi akan jadi sebuah pengetahuan, dan keputusan itu adalah yang menentukan adalah yang pemiliknya atau pelakunya. Jadi kita hanya sebatas memberikan informasi dan pengetahuan dari hasil data yang kita miliki. Oke, data, informasi, pengetahuan, keputusan. Ini jangan sampai terlewatkan. Bukunya ini sudah saya share di Sunan, monggo silakan nanti di-download, dibaca-baca ya, dibaca-baca boleh. Kalau yang ini belum ya, nanti saya akan cari dokumennya lagi ya. Tapi sama pakai itu juga sama. Nah, data ya, ini saya mengambil materi dari materi apa saya kuliah dulu. Dan materi ini boleh di-share, boleh dipakai ulang ya. Jadi karena ini materinya cukup bagus sehingga saya lanjutkan. Oke, data itu sebenarnya tidak membawa arti dan merupakan kumpulan dari fakta-fakta tentang suatu kejadian. Oke, misalkan saya di pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang awal-awal itu saya sampaikan data itu kan kumpulan dari fakta ya. Faktanya itu misalkan dikumpulkan dari berbagai fakta jadi sebuah data. Jadi satu baris yang kalian data itu, satu baris data itu merupakan data ya ketika satu baris. Tadi cuma satu kolom dan satu saja atau satu sel kalau di Excel itu namanya fakta. Misalkan kalau dirangkai nanti akan jadi sebuah informasi. Ya misalkan ada kecelakaan, pernah saya sampaikan gitu ya. Kecelakaannya di mana? Nah, misalkan di Lingkar Demak. Oke, kemudian jam berapa? Kemudian pelakunya siapa saja? Ada korban jiwa enggak? Kemudian antara apa dan apa? Nah, waktunya tepatnya jam berapa? Proses kejadiannya bagaimana? Nah, itu satu-satu. Itu persatuannya itu namanya fakta. Kemudian setelah dikumpulkan, dijejer satu baris itu namanya data. Kemudian dirangkai atau diolah menjadi sebuah informasi. Telah terjadi kecelakaan antara kendaraan ini dengan kendaraan ini. Nah, itu ya. Jadi awalnya dari fakta-fakta. Tapi kalau misalkan terjadi kecelakaan, nah kira-kira siapa yang bisa mengartikan apa itu? Terus Lingkar Demak misalnya. Kok cuma Lingkar Demak, ya apa ini informasinya? Itu kan fakta saja ya. Jadi belum bisa jadi sebuah data. Dan data itu kalau fakta itu belum bisa membawa arti karena persatuan ya gitu. Oke. Atau sesuatu catatan terstruktur dari suatu transaksi. Jadi catatan terstruktur dari sebuah transaksi itu apa? Misalkan kalau data berarti penjualan tadi ada tanggalnya, ada barang yang dijual apa, jumlah penjualannya berapa, kemudian uang yang diterima pembeli itu berapa atau penjual itu berapa. Nah, itu data, satu baris itu data ya. Kemudian merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Ya, ini kalau data
merupakan materi yang sangat penting di dalam membentuk sebuah informasi. Ya, karena informasi itu berdasarkan data atau data itu berdasarkan fakta. Kalau ada fakta yang terkumpul, ada informasi yang akan bisa disajikan. Nah, ya. Kalau tanpa ada data, tidak akan ada sebuah informasi. Informasi, misalkan gunung meletus. Fakta ada gunung meletus. Sudah, faktanya itu aja. Tapi tidak tahu kalau tidak dikumpulkan dari data-data itu. Kapan meletusnya, gunung apa, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, itu diolah jadi sebuah informasi. Kemudian pengetahuan. Nah, ini. Pengetahuan itu gabungan dari suatu pengalaman, nilai, informasi kontekstual, dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasi. Jadi gabungan dari suatu pengalaman, ya, atau nilai atau informasi kontekstual dan juga pandangan oleh pakar. Ini pengetahuan. Pandangan pakar juga bisa jadi sebuah pengetahuan, ya. Ya, jadi sebuah pengetahuan. Pengalaman juga akan jadi sebuah pengetahuan. Nilai, ya, informasi juga akan coba jadi pengetahuan. Dan kemarin saya sampaikan mungkin tidak di kelas ini atau di kelas yang lain. Pengalaman itu sebenarnya tidak harus kita pengalaman yang jadikan sebuah pengetahuan itu tidak harus kita melaksanakan, ya. Bisa cerita orang, bisa dapat dari sumber yang terpercaya dan lain sebagainya. Contohnya misalkan pengetahuan. Semuanya saya yakin di kelas ini semuanya, tidak semuanya atau belum tentu semuanya ini sudah ke tanah suci gitu ya, atau ke Amerika lah, ke Amerika. Atau mungkin tidak tahu siapa yang sudah pernah ke Amerika. Saya sih belum ya. Tetapi kami, saya dan kalian semua yakin bahwa ada Amerika. Belum, padahal kan belum pernah ke sana, belum pernah melaksanakan ke sana. Belum berpengalaman ke sana, tapi kok yakin sekali kalau ada Amerika di belahan dunia sana. Iya, karena ada sumber atau ada pengetahuan atau ada orang-orang yang cerita, ya, cerita yang pernah dari sana atau mungkin dari sumber yang jelas. Nah, itu jadi sebuah pengetahuan dari pengalaman, di mana pengalaman itu tadi tidak harus kita yang melaksanakan. Oke, bisa berupa solusi pemecahan suatu masalah. Ya, pengetahuan itu bisa jadikan sebuah solusi untuk pemecahan masalah. Ya, kemarin saya tunjukkan, saya sampaikan, misalkan di sebuah tebing, kemudian kita tahu kalau depan itu ada apa, kanan kiri ada apa, belakang ada apa. Kalau kita disuruh loncat itu harus loncat kemana, tahu. Kalau kita punya pengetahuannya akan tepat, ya, sasarannya tepat. Jadi bisa menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah dengan masalah, gitu ya. Oke, kemudian juga petunjuk suatu pekerjaan dan bisa ditingkatkan nilainya. Bisa jadi juga sebuah petunjuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan juga bisa. Meningkatkan nilai dari pengetahuan itu juga bisa. Dan bisa dipelajari dan juga bisa diajarkan kepada orang lain. Nah, ini pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa dipelajari, kemudian bisa diajarkan ke orang lain. Ya. Jadi saya punya informasi apa, saya punya pengetahuan apa, saya akan bisa memberikan atau menularkan ke orang lain. Makanya orang tidak perlu melakukan, ya. Kalau pengen pengalaman itu tidak harus kita melakukan. Ya. Kalau kita harus melakukan, kalau lihat pengusaha-pengusaha yang sukses, kita harus gagal dulu, yang dimulai dari kegagalan mereka misalkan. Yo nanti tidak mau jadi pengusaha karena semuanya akan gagal dulu kan gitu. Jadi dari proses kegagalannya kita pelajari, kita akan menghindari kegagalan itu. Ya. Misalkan tahu bahwa ada misalkan sebuah pertandingan balapan misalkan, tahu di depan ada lubang, ya kalau sudah pernah melewati lubang itu ya, atau orang lain bisa menyampaikan bahwa di situ ada lubang, ya tidak perlu kita lewati kan gitu ya. Jadi seperti itu bisa ditularkan pengetahuan itu. Nah, ini data, informasi, kemudian jadi pengetahuan prosesnya. Misalkan ada data. Nah, ini data. Ya, data. NIP kayak tadi sih sebenarnya yang sudah dikumpulkan tadi. Ada nomor induknya, ada tanggalnya, misalkan ada
jam datangnya, jam masuk maksudnya dia datangnya clock atau absensi atau fingerprint atau pakai face atau pakai retina dan sebagainya ya. Kemudian dia pulangnya. Ya, ada tanggalnya, ada jam datangnya, ada jam pulangnya. Ini merupakan data, kumpulan ya. Nah, kumpulan dari fakta-fakta. Kemudian, jadi sebuah informasi akumulasi bulanan kehadiran. Nah, ini hasil tadi diolah jadi sebuah informasi. Di pertemuan kemarin sudah saya sampaikan di melalui video gitu ya, bahwasanya dari data itu apa yang akan kalian jadikan sebuah informasi. Oh, informasi penjualan terbanyak pada bulan apa, informasi penjualan tersedikit, informasi pelanggan yang paling loyal atau yang paling melakukan pembelian, informasi barang yang tidak laku, informasi barang yang paling laku, dan lain sebagainya. Ini juga dapat informasi. Informasi akumulasi kehadiran tadi. Jadi misalkan dari sini, dari data ini, kemudian direkap, ya, diolah, kan data, kemudian diolah jadi sebuah informasi. Oke, NIP 1103 itu masuk 22 kali. Tidak pernah alfa, tidak pernah cuti, tidak pernah sakit, tidak pernah telat. Oke. Dan lain sebagainya. NIP 1142 itu pernah alfa 2, pernah sakit 2. Ini sebuah informasi. Informasi ini akan berujung atau berimbas kepada apa? Misalkan penggajiannya, atau sanksinya, atau dan lain sebagainya. Kan? Misalkan informasinya seperti itu. Oh, ternyata 1156 itu dia masuk 10 kali, alfa 1 kali, cutinya 11 kali. Oh, ternyata 1180 pada bulan kemarin itu sakit toh. 12 kali dia tidak berangkat. Oh, 1142 juga pernah sakit cuma 2 kali saja. Ini yang paling agak dablek ini di 1173 alfa 5 kali, telatnya 5 kali. Nah, ini informasi akumulasi, jadi akumulasi dari data kemudian diolah jadi sebuah informasi. Kemudian informasi kehadiran mingguan misalkan. Setelah tadi informasi kan bisa jadi bulanan, bisa jadi mingguan, ya. Informasi kan tadi saya sampaikan, satu file itu bisa jadi sebuah informasi, satu kolom itu ya. Ya, rekap dari satu kolom itu jadi sebuah informasi bisa. Kemudian bisa per bulan, bisa per minggu, bisa per hari, bisa per tanggal kan. Nah, itu juga bisa jadi sebuah informasi. Ini contohnya, informasi kondisi kehadiran mingguan pegawai. Ya. Jadi terlambat ini ternyata pada hari Senin itu terlambatnya rata-rata dari satu minggu itu yang terlambat 7 kali orang terlambat. Yang izin 3, yang alfa 1. Selasa tidak ada yang pulang cepat. Ya, tidak ada yang pulang cepat. Pulang cepat itu pulang lebih awal. Ya. Di hari Selasa tidak ada yang terlambat, tidak ada yang pulang cepat. Ya, ada yang pulang cepat 1 ya misalkan. Ada yang izin 00 yang izin. Di hari Rabu tidak ada terlambatnya 1, pulang cepatnya 1, tidak ada yang izin, alfanya 2. Hari Kamis yang terlambat 0 atau tidak ada yang terlambat, pulang cepatnya 1, kemudian izinnya 1, alfanya 0. Nah, di hari Jumat ada lagi yang terlambat 5. Tetapi pulang cepatnya lebih banyak. Dia 8 kali. Ada yang izin, ada yang alfa. Ini misalkan ini informasi kondisi kehadiran. Kan ada 2 informasi. Nah, ini di hari Senin dan hari Jumat ini agak aneh ini ya. Banyak nilai-nilai yang ada di sana. Ternyata di hari Senin itu apa sih? Oh, yang terlambat itu lebih banyak. Di hari Jumat itu apa yang paling banyak? Ternyata di pulang cepat. Wah, ini kalau seperti ini kondisi perusahaan atau kondisi kantor nanti tidak sehat gitu ya. Karena di hari Senin itu yang terlambat banyak ternyata. Ini sudah mulai ke pengetahuan ya. Pengetahuannya kita bisa melihat. Oh, misalkan karyawan saya, jenengan yang punya perusahaan misalkan. Oh, perusahaan ini kok kurang sehat ya. Di hari Senin kok yang terlambat banyak. Dan di hari Jumat ini yang pulang cepat lebih banyak. Nah, itu sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan tadi kebiasaan pegawai dalam jam datang dan jam pulang. Pengetahuan itu tentang bagaimana teknik
bisa menghasilkan pengetahuan tadi, bisa menghasilkan bagaimana teknik meningkatkan kehadiran pegawai. Ini kebiasaan pegawai dalam jam datang dan jam pulang kerja, ya tadi dilihat dari sini. Oh, ternyata hari Senin itu banyak yang terlambat, hari Jumat banyak yang pulang cepat, ya kan? Nah, ini sebuah pengetahuan. Dari informasi itu akan jadi sebuah pengetahuan. Dan pengetahuan itu dikembangkan menjadi jadi kebijakan. Oke, jadilah sebuah kebijakan. Kebijakan itu misalkan keputusan penataan jam kerja karyawan. Ya, pengetahuan tadi sudah pengetahuan, ini jadi sebuah keputusan. Keputusan ini sih bebas ya, bebas siapa saja tergantung. Misalnya bose ngono lah ya, misalnya gitu. Atau mungkin yang tidak, wah ini pecat aja sing mangkatnya telat-telat misalnya. Nah, kemudian ini sing pulang cepat berdua itu ganti ya karyawan akeh misalnya seperti itu. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah ya. Rekrut karyawan itu juga tidak gampang. Kemudian harus ngajari lagi dan sebagainya. Ya karyawan itu tidak gampang. Rekrutnya itu butuh dana, tidak boleh narik dari yang direkrut. Jadi saya ingatkan kalau kalian pengen besok ketika ada ngelamar pekerjaan, kok ada bayar dulu, nah ini hati-hati ya. Sebenarnya sesuai dengan anjuran pemerintah itu tidak ada proses pembayaran di proses rekrutmen itu. Nah, ini jadi keputusan penataan jam kerja, walah tadi saya sampaikan. Wah, iki mahasiswane ini karyawan saya ini keset-keset anggar Senin do telatan. Wis lah kono lah misalnya. Atau wis pecati kabeh kan gitu kan. Kalau dipecati semuanya itu kan tadi berimbasnya rekrutmen itu mengeluarkan bayaran mahal atau dana yang cukup besar. Kemudian selain itu namanya karyawan baru itu beda dengan karyawan yang sudah bekerja ya. Harus ngajari dari nol lagi, yaitu butuh energi dan butuh tenaga atau sumber daya lagi. Harus ngajari ya, tentunya tidak secepat yang sudah kemarin. Jadi memecat karyawan itu sebenarnya tidak sebuah solusi dalam sebuah perusahaan, kecuali memang karyawannya benar-benar fatal kesalahannya ya misalnya gitu. Oke, peraturan jam kerja bisa diambil ganti. Ini kan orang bijak ya namanya. Orang bijak bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini contohnya ya. Tepatnya apa? Dia melihat berdasarkan data. Nah, ini data. Data diolah ini loh contoh dari sebuah bisnis intelijen atau bisnis yang cerdas atau kecerdasan bisnis itu seperti ini. Ya, yang saya pengen tahu. Kalau tidak melihat data itu, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Dari data itu kita tahu bahwa tadi Senin itu banyak yang terlambat, Jumat banyak yang pulang cepat. Oke lah. Ya, sebagai manajemen perusahaan mungkin jamnya Senin kita mundurkan karena mungkin Jakarta macet misalnya gitu. Ini misalkan di Jakarta ini contohnya ya. Kemudian hari Jumat kita suruh pulang cepat biar semuanya bisa pulang cepat. Tetapi ada kompensasinya. Kompensasinya bayar hutang misalkan Senin pulangnya setelah maghrib. Ya, Jakarta jalanan ramai misalnya atau macet. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis itu bayar hutang setengah jam di pagi hari dan setengah jam di sore hari. Bayar hutangnya 2 jam. Kenapa sih kebiasaan Jumat itu kok ini contoh di Jakarta ya misalkan. Jumat itu kok pada pulang cepat karena mau weekend biasanya. Ada yang pulang jauh. Karena jangan di Jakarta itu yang kerja kan dari mana-mana ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dari Bogor itu kerjanya di Jakarta, kemudian dari Bandung ke Jakarta dan sebagainya. Terus Senin itu biasanya kenapa pada terlambat? Ya memang dia baru dari mudiknya itu. Nah, itu makanya dikasih kesempatan ini. Ini adalah sebuah keputusan yang tepat dari hasil pengetahuan yang pengetahuan itu didapat dari sebuah informasi di mana informasi itu dihasilkan dari proses pengolahan data. Nah, ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi kecerdasan bisnis atau bisnis yang cerdas itu intinya seperti ini. Ya, intinya seperti ini. Ya, bagaimana mengolah data menjadi sebuah informasi, informasi akan dijadikan sebuah pengetahuan dan pengetahuan itu akan dijadikan proses pengambilan keputusan pemiliknya. Seperti yang saya contohkan kemarin, ada indikator
bensin gitu ya, indikator BBM di kendaraan kita itu untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk menampilkan informasi. Menampilkan informasi ke siapa? Ke pemiliknya. Bahwa ini loh bensinmu atau BBM-mu mau habis. Ini loh BBM-mu masih full. Nah, punya pengetahuan bahwa kalau BBM mau habis, kira-kira stripnya tinggal satu itu biasanya itu misalkan masih 10 kilo. Sehingga sebelum 10 kilo itu punya pengetahuan, itu kan pengetahuan ya. Jadi kalau satu strip itu masih 10 kilo misalkan. Dua strip 20 kilo misalnya. Ini contoh saja. Berarti kan punya pengetahuan. Oh, saya punya indikator bensin saya menunjukkan atau BBM saya menunjukkan tinggal satu strip. Berarti masih 10 kilo. Ada pengetahuan. Kemudian akan menimbulkan sebuah keputusan. Keputusannya apa sih sebenarnya? Oh, nanti kalau sebelum 10 kilo itu kalau ada pom bensin saya akan berhenti beli. Kalau terpaksa sampai dengan kurang lebih 10 kilo kok belum ada pom bensin, ya wes beli di pinggir jalan misalnya. Ya yang ada jualan bensin. Atau Pertamini ya kan seperti itu. Nah, ini sebuah pengetahuan yang tepat. Ya, sama dengan ini. Nah, tugas kita orang SI itu hanya sebenarnya ya kalau di bisnis intelligence itu adalah data diolah, mengumpulkan data, tentunya ada proses pengumpulan data, mengumpulkan data, mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Dan informasi itu kalau di business intelligence itu ditampilkan saja, ya menampilkan ke dashboard, dashboard saja. Ya istilahnya bengkel motor itu cuma men-setting bagaimana cara biar motor itu bisa menunjukkan indikator BBM-nya masih sekian, masih sekian. Urusan nanti pengetahuan dan keputusan itu terserah bagian pemilik atau pengendara. Wes ngerti nih, tinggal satu strip itu jaraknya 10 kilo, masih maksa lebih dari 10 kilo. Ya wes siap-siap nyurung kan gitu kan. Keputusannya monggo silakan, yang ngambil itu haknya, keputusannya adalah haknya pemiliknya. Kita cuman bertugas di orang SI ya. Kita cuman tugasnya adalah sampai kepada menampilkan informasi-informasi hasil olahan data di dashboard. Ya, tugas kita. Oke. Itu kalau kita sebagai tenaga ahli atau tenaga atau bekerja di bagian data atau di business intelligence, itu tugasnya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai CIO-nya gitu ya, itu ya beda lagi. Berarti kita kan punya pengetahuan, kita punya keputusan. Nah, ingat yang materi yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya ketika kita merubah data menjadi sebuah informasi itu dan menampilkan ke dashboard itu, sebisa mungkin informasi yang ditampilkan di dashboard itu mudah dibaca oleh siapapun gitu ya. Mudah dibaca oleh siapapun karena kita tidak tahu pemilik ini pemilik ini itu sebenarnya paham dengan SI tidak tahu kan. Tapi kalau membaca data kan harus bisa, pastinya tahu ya kalau membaca dashboard itu. Sebisa mungkin, semenarik mungkin, sebisa mungkin mudah dipahami oleh pemilik. Sama halnya dengan teknisi sepeda motor misalnya atau kendaraan itu, sebisa mungkin dia akan menampilkan indikator BBM itu semudah semua orang bisa membaca. Ya, kemarin saya sampaikan, tidak semua orang bisa membuat ya konversi dari jumlah kapasitas BBM ke gambar atau ke jarum itu yang ditampilkan itu. Ya sama, tidak semua orang itu bisa merubah data menjadi informasi dan menampilkannya, itu tidak semua orang bisa. Ya, itu orang-orang SI. Sama dengan tadi orang-orang bengkel saja yang bisa membuat itu. Nah, tetapi untuk membacanya itu semua orang harus bisa. Sama dengan ini. Ketika nanti data informasi itu dirubah jadi informasi, ditampilkan ke dashboard, sebisa mungkin semua orang itu bisa membaca apa yang kita tampilkan. Itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini mungkin ya.
Ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Kalau nanti ada ditanyakan, boleh ditanyakan. Atau nanti setelah pembahasan ini juga boleh ya nanti. Oke, jadi kesimpulannya adalah data itu merupakan sebuah kumpulan dari fakta-fakta yang tidak bermakna gitu ya, tidak mempunyai makna, kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah informasi. Jadi informasi berarti bermula dari data ya. Kemudian setelah jadi informasi itu akan jadilah sebuah pengetahuan atau banyak pengetahuan ya, intinya jadi pengetahuan. Dan pengetahuan itulah yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang tepat. Dengan informasi yang baik, dengan pengetahuan yang jelas, kita akan tepat mengambil keputusan. Ya sama halnya misalkan besok bekerja. Besok bekerja itu hati-hati, jangan asal melamar pekerjaan gitu ya. Tapi cari tahu informasinya dulu. Ya, cari tahu pengetahuannya dulu. Ini perusahaan Bonafide. Jangan-jangan abal-abal suruh ngelamar ternyata disuruh jualan atau yang lain sebagainya. Nah, itu hati-hati ya. Ya, seperti itu. Jadi harus dipahami dulu ini lowongan benar-benar valid enggak. Ya sama, kita harus memahami data ini data benar-benar valid atau tidak. Kemudian jadi informasi yang valid atau tidak, kemudian bisa dijadikan sebuah pengambilan keputusan. Oke ya, mungkin itu dulu untuk materi kali ini. Selanjutnya ya. Selanjutnya mari kita diskusikan kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo. Oke, ini bonus ya sebenarnya. Kalau menampilkan apa grafik itu sebenarnya sih bonus sih. Tidak perlu saya tampilkan. Kalau grafiknya pun modelnya seperti ini sebenarnya ya kurang menarik juga ya. Tidak kelihatan satu dua cuma gitu. Kalau pembuatannya kurang bagus sih kalau saya merasa. Tapi ini sudah cukup banyak. Datanya ini bagus sekali. Ini datanya ini banyak sekali. Mbak Vera Sofa, ini data apa Mbak? Itu data penjualan ATK, Pak, di salah satu store di Amerika. Oh gitu. Ini apa ini? 0, diskon ya? Diskonnya ya? Ada diskon, ada harganya, ada ini ID pembelinya, nama pembelinya ya. Ini model apa ini? Pengirimannya atau apa ini ya? Segmennya ini sudah bisa-bisa ini. Nah, ini ya, ini bedanya apa ya? Ini dari data ini kita bisa melihat semakin banyak data yang kita lihat itu atau yang kita punya, itu informasi yang akan kita tampilkan akan semakin bagus, semakin banyak, dan itu memang bagus. Kalau ya seperti aduh kemarin itu saya sebenarnya mau share apa ya, ada pesawat itu ya, dashboard pesawat itu saya dapatnya di apa ya, di di Facebook atau di apa itu yang dia live itu siaran langsung itu. Jadi diperlihatkan kabin pesawat itu seperti apa, wah ngeri itu ya. Jadi panelnya atau dashboardnya itu seperti apa, itu sangat ngeri sekali karena banyak yang beda dengan motor yang cuman apa indikator bensin dan lain sebagainya. Nah ini datanya urutannya mungkin kebolak-balik ya, tapi tidak apa-apa sih sebenarnya. Kok tiba-tiba diskon, kemudian harganya dan sebagainya. Kalau ordernya kan ada di sini ya sebenarnya urutannya. Nama produknya, nah ini banyak sekali ini sebenarnya. Oke, kalau kita melihat dari sini, informasi yang jenengan tampilkan apa aja nih Mbak Faila Sofa ini? Yang kamu tampilkan ini informasi apa saja? Ada Kira-kira. produknya, Terus terus harganya, sama profit, profitnya, oke. Kira-kira pengetahuan atau sama jumlah informasi order. jumlah ordernya, kemudian apalagi kira-kira? Banyak ya sebenarnya ya ini ya. Jadi, Iya ini sebenarnya banyak, tapi yang saya tampilkan cuma segitu, ya soalnya enggak apa-apa. Saya tidak butuh di menampilkan itu sebenarnya. Saya hanya ingin dengan atau kalian semuanya nanti bisa membaca dari data ini. Kira-kira data ini itu kalau mau ditampilkan seperti apa sih sebenarnya? Mau jadikan apa sih gitu ya? Lebih kepada itu. Ya, jadi misalkan produk terlaris, kemudian
produk yang paling murah harganya. Kemudian ini juga ada customer ID-nya ya. ID customer yang paling sering membeli itu apa? Ini kan siapa saja? Ini kan ada customer ID kan. Nah, ini yang ID. Oh, ini 14 itu dia beli berapa kali sehingga dia yang paling loyal atau yang paling apa ya istilahnya. Kalau loyal itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Apa cara istilahnya? Pelanggan sing setia itu ya istilahnya. Jadi dia langganan lah ya istilah Jawa ini langganan. Pelanggan sing langganan itu sing opo sing penjualannya paling atau pembeliannya paling banyak. Kemudian segmen apa saja dia ya, dia di segmen yang mana saja yang paling banyak melakukan transaksi atau pembelian. Kemudian produk apa saja. Nah, ini namanya apa ya? Dimensi ya, dimensi atau field ini namanya atau variabel ini bisa dijadikan sebuah informasi dari masing-masing dimensi. Informasi itu bisa didapat dari gabungan dari berbagai dimensi atau variabel, satu variabel tersendiri, dan satu variabel pun itu sebenarnya bisa dijadikan banyak informasi. Ya, jadi satu variabel pun itu sebenarnya nanti bisa menjadikan sebuah atau banyak informasi, tidak cuma satu. Nah, ini variabelnya banyak sehingga nanti tentunya informasi yang ada di sini ini banyak. Ya, ini perlu ditambahkan informasi apa saja itu ya, Mbak ya. Nah, ini bulan 7 tanggal ya, ini hampir sama ya. Pembelian terbanyak pada bulan Oktober dengan jumlah oke. Pembelian tersedikit bulan Agustus. Nominal pembelian terbanyak November. Oke, kemudian nominal pembelian tersedikit. Oke. Nah, pembelian terbanyak, pembelian tersedikit, nominal pembelian terbanyak, nominal pembelian sedikit. Misalkan dapat informasi seperti itu. Kira-kira punya pengetahuan apa kira-kira, Mbak? Tapi sebenarnya dari data ini juga ada yang jadi pengetahuan ya, Mbak ya. Jadi contoh seperti ini. Pada bulan Oktober itu kan terbanyak. Tapi nominalnya terbanyak itu di November loh. Ya kan? Iya. Ayo, dengan nominal terbanyak di November. Padahal pembelian terbanyaknya di bulan Oktober. Nah, ini jadi bisa jadi pada suatu saat di bulan tertentu itu penjualannya pembeliannya terbanyak, tetapi nominalnya tidak terbanyak itu ya. Ini bisa jadikan informasi seperti itu. Oke. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.